Wah, 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 wah. Ya seperti itulah. Ya, kita akan memasuki jalan hutan Baluran ini yang diawali dengan sebuah jembatan kecil dan diawali dengan tanjakan dan belokan yang sangat tajam. Yang pastinya kita harus berhati-hati karena jika di depan kita truk muatan berat harus agak menjauh. Diawali dengan belokan dan tanjakan. Dan ini sudah memasuki termasuk kawasan Taman Nasional Baluran. Jalannya masih bagus, masih lumayan bagus, masih halus, aspalnya masih bagus. Dan di jalan yang ini yang sedang saya lewati ini harus berhati-hati. Di sini terkadang itu banyak sapi yang menyeberang. Ini adalah sapinya orang-orang yang ada di sekitar sini. Seperti depan itu kelihatan itu sapi-sapi, harus berhati-hati karena mereka itu menyeberang dengan sendirinya. Orang-orang sing ngangon, tidak ada gembalanya. Mereka berangkat, pulangnya pun ke rumahnya juga sendiri karena sudah hafal. Walaupun mek sapi wis hafal mulie. Yo, kita akan membelok ke kanan. Kita harus berhati-hati. Banyak belokan pastinya. Karena memang daerah pegunungan. Ini adalah tikungan es. Sangat berbahaya di sini kalau kita tidak hati-hati, maka kita harus setidaknya mengikuti marka jalan sampai jangan dilanggar. Dan setelah belokan yang di depan ini, kita akan menemui sebuah titik, yaitu titik jalan yang menanjak juga menikung tajam. Di sinilah sering terjadi kecelakaan, terutama kendaraan yang bermuatan berat, yaitu truk-truk. Di sini sering terjadi karena tidak muat naik, kemudian terkadang mundur bahkan sampai terbalik. Ini menanjak, kemudian membelok kanan, lalu membelok ke kiri dengan kontur jalan yang menanjak. Nah, setelah tanjakan ini mungkin para pengendara pengen ngopi-ngopi dulu, istirahat dulu. Di sini ada tempatnya untuk beristirahat. Tapi beristirahatnya ya hanya sekedar ngopi. Kalau nginep ya nggak ada ya. Jalannya ini kelihatan halus, tetapi kadang juga bergelombang dan gelombangnya itu nggak nampak. Kadang kena sinar matahari nggak nampak, maka harus berhati-hati.
Wah, ini melanggar marka jalan nggak boleh ini sebenarnya ini. Kalau ada polisi di prit, aduh. Setelah ini kita akan menemui titik belokan yang sangat tajam. Ya, sekitar 90 derajat lebih belokannya. Kita salipin saja. Mas Bos. Baik ini, Bos. Dan ini dia membelok, kemudian belok lagi dengan tajam. Ini kalau enggak hati-hati ini bisa bablas nih. Dan ini adalah titik yang juga dimana sering terjadi kecelakaan truk karena nggak kuat naik. Ini jalannya juga menanjak, juga lalu menikung tajam ini. Ditambah dengan jalan yang sedikit bergelombang. Ya, untungnya ini sudah ada beton di pinggirnya, sudah ada titik lebar sehingga sepeda ini bisa mendalui. Wah, jalan bergelombang. Dan sebentar lagi kita menemui titik ini yang sangat ditakuti ya. Kalau di Barat tadi ya ditakuti, ini lebih ditakuti oleh para truk-truk ini. Di sini yang paling sering kecelakaan truk itu tidak terhitung karena nggak kuat nanjak, muatannya yang berat, jalan menurun sedikit, lalu kemudian ini membelok tajam sambil menanjak ini. Ini sudah ada beberapa truk ini yang beristirahat ini, kesel ini, dapat naik nih sepertinya. Ya karena sebenarnya muatannya yang terlalu berat sebenarnya, nggak ukuran nih. Yang juga menyebabkan ini kerusakan jalan-jalan ini kan yang disebabkan juga muatan yang berlebihan sebenarnya. Bukan aspalnya yang nggak kuat, tetapi muatannya yang berlebihan. Ya sebenarnya kalau jalan-jalan ekstrim itu masih banyak lah yang lebih ekstrim selain di jalan hutan Baluran ini. Ya seperti contohnya di Alas Kumitir, kemudian di Pacitan itu ya, menuju Pacitan, apalagi menuju ke Kecamatan Bandar Pacitan itu, ke Pracitan Toro, banyak sekali jalan-jalan yang ekstrim. Daerah Pujon, Malang Pujon itu juga ekstrim. Namun kenapa di sini itu juga sering terjadi kecelakaan meskipun jalannya tidak begitu ekstrim? Ya itu yang menyebabkan dikatakan ekstrim nggak ekstrim, dikatakan nggak ekstrim ya memang nggak begitu ekstrim. Kalau jalan itu memang ekstrim, yang pasti ya baik sengaja nggak sengaja ya mesti ngati-ngati ya cah ya, mesti ngati-ngati. Para pengendara itu mesti ngati-ngati. Tapi kalau jalan di sini itu sudah jalannya lebar, terkadang juga masih jalan yang halus. Jadi terkadang enggan itu, mau ngurangi kecepatan tuh enggan eman-eman. Nah, pungkasannya menikung, tikungannya nggak nampak, sepertinya nggak tajam. Ternyata tajam, akhirnya selip. Apalagi kondisi dengan keadaan ngantuk. Ya yang penting hati-hati bagaimanapun kondisi jalannya, ekstrim atau enggak ekstrim, ya yang penting hati-hati lah. Apalagi orang yang belum pernah melewati ya, yang belum pernah melewati jalan ini ya, itu sangat berbahaya kalau tidak hati-hati. Apalagi itu tadi kondisi ngantuk, perjalanan jauh, malam hari.
Dan ini jalan lurus, kemudian nanti menanjak, tetapi jarang terjadi di sini kecelakaan truk karena tanjakannya lurus dan ada ancang-ancang ini untuk naik. Wah. Ya seperti itulah ketidaksabaran. Dan juga kita selaku dari arah berlawanan mending ngalah kalau ada orang yang seperti itu, mending ngalah demi keselamatan. Nggak ada untungnya juga ngeyel di jalan ya. Sudah blok jadi opo. Yang di rumah kaget mendengar kabar. Wah, itu mau lagi itu. Ya, yes. Ngalah lah, kita ngalah, apalagi kita kendaraan kecil. Nggak usah ngeyel. Dan di depan ini ada tempat namanya Bitakol. Nggak tahu kenapa nyapo dijenengi Bitakol, juga nggak tahu juga. Ini adalah tempat untuk beristirahat, untuk ya ngopi-ngopi, ada warung di situ. Biasanya di sini dibangun pos itu, pos kalau lebaran itu, pos pantau lebaran ada di situ biasanya. Ngopi-ngopi, karo nyusu-nyusu. Lah. Break ini bos, masuk bos. Ini melanggar marka ini, serapopo wis. Dan yang satu hal yang penting, karena di sepanjang jalan ini itu ada banyak kera ya. Di samping kanan kiri itu ada banyak kera, mereka mencari makan karena sudah terbiasa banyak manusia yang lewat sini untuk beri makan. Akhirnya mereka terbiasa menanti di pinggir jalan. Dan yang paling penting, tolong kepada pengendara yang melewati jalan ini, jangan memberikan makan para monyet. Himbauannya memang seperti itu, jangan memberikan makan. Kalaupun Anda sekalian itu pengen memberikan makan monyet, berhentilah, kasihlah makan di pinggir ya, duncalin nang pinggir. Jangan dilemparkan ke tengah jalan karena itu membahayakan pengendara yang lain. Nggak jarang juga, terutama sepeda motor yang sering kecelakaan karena menabrak kera yang berebutan makanan di jalan yang dilempar oleh orang itu. Itu yang harus diperhatikan. Bos,
Ini adalah tikungan tajam juga, tikungan dan penyempitan. Yes, pokoknya yang penting jangan eman-eman mengurangi kecepatan lah demi keselamatan. Ya. Ada ambulan di belakang. Dan kita akan menemui jurang tangis sebelah barat. Tikungan jurang tangis sebelah barat. Ini adalah jurang tangis di sisi barat. Dan di situ banyak saudara-saudara kita. Kita, lu aja kali ya. Mas. Ini adalah jurang tangis sebelah timur. Tikungannya juga menurun tajam. Mas bos. Ada perbaikan jalan. Sepertinya mau diberikan kalenan ini. Jalannya agak rusak. Dan kita akan menemui Waduk Bajul Mati. Waduk Bajul Mati ini bisa digunakan juga untuk istirahat karena halamannya lebar, halaman pagarnya lebar.
Ya kalaupun misalkan beristirahat lama ya kasihlah uang parkir kepada petugas di situ, karena tidak ada petugas parkir khusus. Yang ada hanya satpam. Ini adalah waduk Bajul Mati. Kemudian kita langsung akan menemui jalan menikung dan menanjak. Tetapi di sini hampir tidak pernah terjadi apa-apa karena tidak begitu ekstrim tanjakannya. Terkadang yang menyebabkan kecelakaan itu adalah ya tadi itu, enggan mengurangi kecepatan sehingga pada tikungan itu istilahnya itu makan jalan. Mangan embong, mangan embong. Makan jalan dari arah berlawanan, ada kendaraan, ya akhirnya ya grab tadi dah. Makanya sekali lagi bagi para pengendara khususnya yang belum pernah melewati jalan ini, berhati-hatilah. Jalannya memang tidak begitu ekstrim, tapi walaupun tidak begitu ekstrim sangat membahayakan. Kalau ngantuk istirahat, nggak usah ngebut, perhatikan tikungan, belokan, karena sepertinya tikungan belokan itu tidak tajam, ternyata setelah dilewati mengharuskan kita untuk membanting setir. Itu bahayanya di situ. Kemudian dengan banyaknya tanjakan-tanjakan, jangan terlalu dekat dengan truk yang ada di depannya. Takut truknya gak kuat, mundur, penyet ya. Ya tempe penyet, enak, ini menusuk penyet ya. Ini adalah tanjakan terakhir di jalan Baluran ini. Sebentar lagi akan keluar hutan, akan masuk ke perkampungan. Ini adalah salah satu jalan hutan terpanjang lah kemungkinan ini, dibandingkan dengan jalan-jalan hutan yang ada di kota-kota lainnya. Hutan jati, tetapi yang pasti di sini juga aman ya, tidak ada begal selama saya melewati jalan ini atau hidup di daerah lingkungan sini, tidak ada begal, aman. Jadi kalaupun ada orang yang di pinggir jalan, di tengah jalan itu mengatur jalannya lalu lintas, ada truk yang macet, itu mereka tidak pernah nyalah lah, tidak pernah mengganggu. Ya kalau ada uang receh 500.000 ya alangkah baiknya memberikan, tapi mereka tidak mengganggu, mereka hanya menunggu mengatur jalan, tidak usah khawatir. Dan ini adalah jalan juga, ini tikungan yang kelihatannya dari jauh itu tidak menikung tajam, setelah dilewati ya mengharuskan sedikit banting setir. Itu buktinya besi batas jalan itu juga hancur ini. Nah kalau tadi diawali dengan tanjakan yang membelok waktu masuk hutan Baluran, ini keluarnya diakhiri dengan tikungan yang membelok dan menurun tajam. Sering terjadi blong di sini. Rumah sakit itu puskesmas yang ada di depan itu sudah berulang kali itu dibangun. Ini tikungannya, kita akan menikung tajam dan harus hati-hati sekali di sini. Ya, saya kira itu ya video kita sudah keluar dari jalan hutan Baluran. Kita akan sambung lagi di video-video selanjutnya di info jalan dan perjalanan yang ada di dalam Sundito Jowo video vlog.